Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu dan anak-anakku siswa-siswi MI Muhammadiyah 1 Pare yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita hari ini, saat ini masih dipertemukan dan diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan untuk melaksanakan puasa di bulan penuh rahmah, ampunan dan maghfirah ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang tetap istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan anak-anakku siswa-siswi MI Muhammadiyah 1 Pare yang semoga dirahmati Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada kamu sekalian seperti pada zaman dahulu, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak, Ibu, dan anak-anakku siswa-siswi MI Muhammadiyah 1 Pare yang semoga dirahmati Allah, puasa Ramadan yang kita jalani saat ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Taat menurut bahasa adalah tunduk dan patuh atas perintah Allah dan larangan Allah serta Rasul-Nya. Taat kepada Allah sebagai pencipta seluruh alam dan isinya, serta taat kepada Rasulullah sebagai pembawa risalah yang benar adalah sebuah keharusan. Tapi apakah hanya taat kepada Allah dan Rasul saja? Tentunya kepada siapa saja kita harus taat itu. Berikut adalah orang-orang yang harus kita taati. Yang pertama adalah taat kepada ulil amri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dijelaskan bahwa diwajibkan kepada manusia untuk mendengarkan dan mentaati pemimpinnya, baik dalam hal yang disukainya maupun dalam hal yang dibencinya, selama pemimpin itu tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Jika pemimpin itu mengajak berbuat maksiat atau melakukan hal-hal yang sekiranya melanggar syariat Islam, tentu kita tidak perlu untuk mendengar dan mentaatinya. Lalu siapa yang dimaksud dengan ulil amri ini? Ulil amri adalah pemimpin, orang yang berwenang mengurus suatu urusan. Yang pertama, mereka adalah ulama, orang yang berilmu, karena mereka adalah pemimpin umat dalam ilmu, dalam pengajaran dan bimbingan agama. Nasihat-nasihat kebaikan dan fatwa-fatwanya perlu kita dengarkan dan kita taati. Yang kedua, mereka adalah para penguasa, para pemimpin negara dan pemerintahan. Pemerintah adalah pemimpin manusia dalam urusan yang berhubungan dengan kenegaraan, sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya. Tentunya dalam bermasyarakat dan bernegara, ketaatan merupakan kunci keberhasilan pemerintahan. Jika pemimpin mampu memberi keteladanan dalam ketaatan,
menegakkan hukum misalnya, maka rakyat pun akan ikut mematuhi hukum. Sebaliknya, jika pemimpin hanya menebar pesona, berjanji tanpa bukti, menginstruksikan ketaatan tanpa memberikan keteladanan, maka pemimpin itu tidak akan efektif dan akan membuat mereka banyak orang yang menentangnya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, siswa-siswi MI Muhammadiyah 1 Pare yang dirahmati Allah, taat yang berikutnya adalah taat kepada kedua orang tua. Perilaku taat kepada kedua orang tua memang menjadi sebuah keharusan bagi setiap anak. Sebagai wujud birrul walidain, taat kepada orang tua merupakan bagian dalam etika Islam yang menunjukkan tindakan kebaktian sebagai seorang anak. Para ulama telah sepakat bahwa hukum taat kepada orang tua itu adalah fardhu ain. Perilaku hormat dan taat kepada orang tua itu bisa dilakukan dengan banyak cara, seperti membantu meringankan beban pekerjaan orang tua, berdoa, belajar dengan rajin untuk menjadi anak-anak yang berprestasi, dan menjaga etika sopan dan santun dan perbuatan lain sebagainya. Taat kepada orang tua merupakan suatu hal yang harus kita lakukan, karena mereka berdualah kita ada, karena mereka berdualah yang memberikan kasih sayang yang tak terhingga kepada kita, menjadikan tubuh tumbuh kita besar, dan juga karena jasa mereka lah berdualah kita menjadi orang-orang yang terpilih. Ketaatan kepada orang tua merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Terlebih-lebih ketaatan kepada ibu memiliki derajat 3 kali lebih tinggi dibanding seorang ayah. Sebab itu, ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan menyusui kita. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dijelaskan bahwa perilaku taat kepada orang tua bisa dilakukan dengan pertama, larangan untuk mengatakan kemudian yang kedua, larangan membentak dengan kata-kata kasar. Yang ketiga, berkata dengan perkataan yang mulia dan lembut. Yang keempat, bersikap tawadhu. Dan yang kelima, selalu mendoakan orang tua, baik ketika masih hidup maupun jika sudah meninggal dunia. Seorang anak sudah semestinya untuk selalu berlaku sopan dan santun kepada kedua orang tua. Tidak tanpa terkuat, kecuali karena sudah jelas bahwa orang tua lah yang sudah sepenuhnya memberikan kasih sayang kepada seorang anak. Bapak, Ibu, dan anak-anakku, siswa-siswi MI Muhammadiyah 1 Pare yang semoga dirahmati Allah, taat berikutnya adalah taat kepada para guru-guru. Selain kepada orang tua, ulil amri, ketaatan yang tidak kalah penting juga adalah taat kepada guru-guru yang telah mengajari kita segala hal. Mereka bagaikan orang tua kita, meskipun mereka bukanlah orang yang telah membesarkan kita, namun mereka telah memberikan kasih sayangnya dengan ilmu yang mereka berikan. Seharusnya kepada mereka jugalah kita harus taat. Guru merupakan orang tua kita di sekolah. Guru banyak berjasa kepada kita, mengajari banyak hal. Kita mampu membaca, menulis, dan menghitung. Itu semua adalah diajarkan oleh seorang guru. Karena itu kita sudah seharusnya berperilaku hormat dan taat kepada guru. Para pelajar akan memperoleh keberkahan dan keberhasilan dalam belajar dengan cara taat kepada guru. Lalu perilaku taat dan hormat seperti apa kepada guru yang dapat dilakukan oleh seorang pelajar? Pertama, apabila seorang guru sedang mengajar, duduklah dengan tertib, simak dengan seksama agar materi yang disampaikan mudah dipahami. Jika ada tugas, laksanakan, kerjakan, dan segera dikumpulkan. 4. Mengikuti arahan dan nasihatnya, dan lain sebagainya. Lalu apa balasan bagi orang-orang yang taat itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu pasti memiliki maksud dan tujuan, dan tidak akan pernah disia-siakan. Begitu pula Allah menciptakan pahala dan balasan bagi orang-orang yang taat.
sehingga mereka tidak akan mungkin lagi merasa disia-siakan apa yang telah mereka lakukan. Lantas, apakah balasan bagi orang-orang yang taat kepada Allah serta kepada para pemimpin hingga kedua orang tua mereka? Yang pertama, orang yang taat akan mendapatkan pahala surga. Yang kedua, Allah akan memberikan kemenangan kepada orang yang taat. Yang ketiga, orang yang taat akan mendapatkan petunjuk. Dan yang terakhir, orang yang taat akan mendapatkan rahmat. Bapak, Ibu, dan anak-anakku siswa-siswi MI Muhammadiyah Satu Pare yang semoga dirahmati Allah, akhirnya marilah kita selalu menjaga dan berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Salah satunya adalah menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul, ulil amri, dan orang-orang yang kita sayangi. Ketaatan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang besar, dan semoga Allah selalu meridhoi setiap usaha dan ikhtiar kita. Akhirnya di ujung puasa Ramadan ini, marilah kita memperbanyak ketaatan, kita memperbanyak amal ibadah mumpung masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan kita berharap dan semoga Allah memberikan umur panjang kepada kita dan bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Dengan demikian tausiah Ramadan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.